tepuk tangan untuk siang hari ini teman-teman. Ini adalah film horor religi yang akan membuat kita mempertanyakan keimanan kita setelah menontonnya. Sebelumnya, teman-teman media dan seluruh penonton di Indonesia sudah diberikan bocoran lewat first look, teaser poster, dan juga teaser trailer. Dan hari ini kita akan sama-sama menyaksikan official poster dari film Siksa Kubur yang akan membuat kalian percaya siksa kubur. Sekaligus juga untuk pertama kalinya, cast dari film Siksa Kubur bertemu dengan teman-teman media pada siang hari ini. Untuk itu kita akan undang, ini dia yang pertama, produser dari film Siksa Kubur, Mbak Tia Hasibuan. Penulis sekaligus sutradara dari film Siksa Kubur, Joko Anwar. Penata musik untuk film Siksa Kubur, Agi Narotama. Dan kita sambut ini dia jajaran cast dari film Siksa Kubur, Ramadan Al-Rashid, Egy Fadli, Tony Merle, Mian Tiara, Runi Rudianti, Jenar Maisa Ayu, Putri Ayudia, Ibu Nini El Karir, selanjutnya kita sambut ini dia Ibu Christine Hakim. Selanjutnya ada Om Slamet Raharjo. Berikan tepuk tangan untuk Muzaki Ramdan. Selanjutnya kita sambut ini dia Widuri Putri. Dan juga kita punya Fahri Albar. Selanjutnya ada Reza Rahadian. Dan tentunya Faradina Mufti. Teman-teman kelas yang hadir di hari ini dan juga tamu undangan teman-teman media, sekali lagi inilah dia jajaran sinis dan juga jajaran cast dari film Siksa Kubur. Dan kami persilahkan sutradara sekaligus penulis dari film Siksa Kubur untuk menyapa teman-teman media yang sudah hadir pada siang hari ini. Terlebih dahulu kami persilahkan Bang Joko Anwar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sudah bersedia untuk menjalani hujan atau banjir hari ini sampai di sini untuk bertemu dengan kami. Ini adalah film yang akan kita rilis Lebaran ini, dan hari ini kita akan melihat bagaimana official poster atau poster resminya. Saya bersama produser saya, Tia Hasibuan, akan membuka poster. Poster sederhana banget karena ingin menggambarkan kesederhanaan. Boleh tolong dimatikan dulu lampunya? Silakan, boleh dimatikan lampunya. Ada di layar besar dan juga ada di sini. Di sini akan disinari oleh lampu. Ya, tapi teman-teman bisa lihat di layar ya. Dan inilah dia poster dari Siksa Kubur. Wow, wow. Silahkan dibuka lagi lampunya. Saya kembalikan ke Pak Dias. Yes, terima kasih Bang Joko Anwar. Inilah dia official poster dari film Siksa Kubur. Dan juga membuat terkejut jajaran cast karena untuk pertama kalinya juga melihat official poster. Dan kami persilakan jajaran cast untuk duduk sesuai dengan kursinya dengan nama-namanya.
Dan tadi sudah di-present langsung oleh Bang Joko Anwar sebagai sutradara sekaligus penulis juga dari film Siksa Kubur. Silakan teman-teman media untuk mengisi di kursi bagian depan yang ada di belakang, boleh diisi. Dan untuk official poster yang bagian. Dari segi kualitas untuk diberikan ke teman-teman media, standar baru seperti apa yang ingin dicapai oleh film Siksa Kubur dalam industri perfilman Indonesia, Mbak Tia? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih atas kehadirannya di sore yang agak mendung ini. Standar apa yang mau kita capai? Yang jelas kita di Kamensi Pictures, setiap kita akan memulai sebuah film baru, kita pasti selalu ingin membuat yang lebih baik daripada yang pernah kita buat sebelumnya. Seperti teman-teman yang bisa lihat, film Siksa Kubur ini didukung oleh talenta-talenta terbaik tanah air yang luar biasa, lintas generasi, dari segala generasi ada di sini. Dan mereka semua ini juga telah memberikan dedikasinya, mencurahkan pikirannya, kerja kerasnya untuk bisa berproses bersama di film Siksa Kubur. Kita juga pada saat mengerjakan film ini, kita juga memberikan kita tidak mau membuat film ini dengan terburu-buru. Semua proses selalu kita berikan waktu yang cukup untuk menghasilkan film yang baik. Dan seperti yang tadi sudah dibilang, film Siksa Kubur adalah film horor religi, di mana kita mau mencoba membuat sebuah film horor yang tidak hanya dipenuhi dengan jump scare, tapi juga memiliki arti, memiliki kesan dan makna yang lebih dalam lagi, baik untuk kita sebagai pembuatnya, juga tentunya kepada untuk para penonton nantinya sih. Ya, itu dia Mbak Tia. Terima kasih. Kita nanti ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke Bang Joko Anwar. Bang Joko menarik karena selalu menantang diri untuk terus melakukan eksplorasi di karya-karya terbarunya, Bang Joko. Kali ini lewat Siksa Kubur mengeksplorasi horor religi seperti yang tadi Mbak Tia Hasibuan sampaikan. Gagasan seperti apa, Bang Joko, yang diajukan ke penonton, dan apa eksplorasi horor baru yang akan ditemukan oleh seorang Joko Anwar di dalam film ini? Silakan. Ini adalah film ke-10 saya sebagai sutradara, dan saya sudah bekerja di filmmaker sebagai pekerja film sejak 19 tahun yang lalu. 19 tahun lalu bukan waktu yang singkat. Setelah 19 tahun bereksplorasi dan tak habis-habisnya belajar, dan juga mendengarkan kritikan, masukan dari para penonton, karena untuk penontonlah kita membuat film. Saya dan teman-teman ingin membuat sebuah film yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Tia, bahwa ingin membuat film yang lebih punya makna gitu. Jadi secara film mungkin tetap enak untuk diikuti, tapi ketika keluar bioskop ada yang dibawa dan bisa tinggal lama di dalam hati. Yes, Bang Joko, bagaimana menerjemahkan konsep Siksa Kubur ini, Bang? Yang abstrak dan religius ke dalam visual film yang nyata sehingga bisa relate ke seluruh penonton nantinya, Bang. Pertama, tentunya kita ingin ceritanya yang paling kuat ya. Film setelah belajar lama banyak bikin film, masukan dari penonton selalu yang paling penting adalah cerita, yang penting adalah karakter. Sehingga ketika kita mempersiapkan film ini dari mulai sejak penulisan skenario sampai kita mengadakan workshop dengan para pemain, workshop dengan kru, kita tujuannya adalah bagaimana supaya ceritanya kuat, karakternya kuat gitu, bukan sekedar jedar-jedor gitu ya. Dan bagaimana kita membuat film yang sangat tema religinya sangat kental sekali, tentunya harus sesuai dengan ajaran agama gitu. Jadi kita mencoba untuk membuat sesuatu yang secara ajaran agama benar. Ini tantangan tersendiri karena kita ingin ceritanya relate tapi juga berisi muatan sesuai yang kita pelajari, karena sejak kecil saya lahir sebagai muslim, dari kecil sudah mendengar tentang siksa kubur, belajar tentang siksa kubur, jadi semuanya harus benar. Terakhir, Bang Joko, sebelum kita ke yang lain, deretan dari cast yang sangat luar biasa sudah hadir bersama dengan kita juga. Ini gimana, Bang Joko, proses yang sangat screening yang ketatnya seperti apa yang bisa di-share ke teman-teman media, dan terutama juga memilih Faradina Muti menjadi pemeran utama di dalam film Siksa Kubur ini? Silakan. Pemilihan pemain adalah
bagian yang sangat menantang karena kita ingin semua karakter dihidupkan dengan kuat sekali, dan ini saya dan Tia betul-betul setiap hari tidak pernah berhenti berterima kasih bahwa para aktor-aktor yang luar biasa ini, baik yang sudah lama berkecimpung di dunia film ataupun yang baru, mereka betul-betul adalah, saya bisa bilang, talenta-talenta terbaik, bukan cuma karena skill mereka yang luar biasa, tapi mereka secara manusia juga adalah manusia-manusia yang sangat hebat gitu. Mereka sangat humble, mereka betul-betul adalah manusia yang tidak pernah berhenti belajar dan bekerja membuat film Sisa Kubur. Kalau kita ngomongin film yang ada muatan religinya, kalau tidak diisi dengan orang-orang yang percaya, kayaknya akan sulit. Hingga kita sangat bersyukur mereka ingin bergabung di kita. Yes, terima kasih Bang Joko Anwar untuk jawabannya. Nanti kita balik lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke Mas Agi Narotama. Mas Agi ini juga menarik. Mas Agi sudah menjadi partner Bang Joko sejak dalam pembuatan film sudah lama, mulai dari Kala sampai beberapa judul horor tadi juga bersama Bang Joko Anwar. Ini bagaimana untuk di Siksa Kubur musikal background yang diberikan kepada penonton? Mas Agi silakan. Terima kasih sebelumnya. Benar untuk film ini musiknya sangat berbeda dengan film-film saya dengan Bang Joko Anwar sebelumnya. Di sini kita sifatnya lebih banyak kolaborasi. Jadi musik tidak berdiri sendiri, musik itu bekerja sama dengan tim sound design dari Jakarta, dari Bangkok. Jadi kita benar-benar sama-sama meleburkan ide dan masukan-masukan dari Abang untuk kita jadikan sesuatu yang secara telinga selain menghibur juga sesuatu yang berbeda dari yang sudah pernah kita dengar. Jadi akan banyak pendekatan untuk penonton nanti bisa merasakan juga yang ada di depan layar. Siap, terima kasih Mas Agi. Sekarang kita akan berkenalan dengan jajaran cast, karena ini untuk pertama kalinya juga jajaran cast bertemu dengan teman-teman media. Akan boleh nanti jajaran cast menyebutkan perannya sebagai siapa dan karakternya seperti apa, untuk yang boleh dibocorkan di hari ini. Kita mulai dari sebelah kiri belakang Mbak Mian Tiara, silakan Mbak Mian. Halo, selamat sore teman-teman media. Saya Mian Tiara. Di sini saya berperan sebagai Mira, seorang turis yang gak punya uang. Thank you. Thank you. Oke, silakan. Oke, saya Egy Fredri. Saya di film Siksa Kubur ini menjadi salah satu penghuni rumah jompo. Oh, oke, itu dia. Om Egy Fredri, terima kasih. Mbak Putri Ayudhya, silakan. Halo semuanya, terima kasih sudah datang. Saya Putri Ayudhya, di sini berperan sebagai Ustazah Umayyah, seorang ustazah yang alhamdulillah baik hati. Terima kasih Mbak Putri Ayudhya. Roni, silakan. Halo, perkenalkan, nama saya Roni Rudianti. Di sini berperan sebagai Lani, seorang suster yang bekerja di rumah jompo. Oke, terima kasih. Mbak Jenar Maisa Ayu, silakan. Halo, saya Jenar Maisa Ayu. Di sini saya berperan sebagai Inayah, seorang anak yang selalu pergi ke panti jompo untuk mencari apa yang diinginkannya. Terima kasih Mbak Jenar. Tony Merle, silakan. Boleh berdiri Mas? Ya. Halo, saya Tony Merle. Saya di sini sebagai turis, orang yang baik yang terpaksa melakukan kejahatan. Terima kasih Mas Tony. Selanjutnya Ramadan Al Rashid, silakan. Halo, nama saya Ramadan Al Rashid. Saya di sini sebagai orang baik-baik. Terima kasih. Kita ke Muzaki dulu. Muzaki, silakan Muzaki. Halo semuanya, saya Muzaki Ramdan. Saya berperan sebagai Adil, kakak yang tidak bisa menjaga adiknya. Widuri, silakan. Halo teman-teman media, nama aku Widuri Putri, berperan sebagai Sita, yang anak yang hidupnya berubah karena kejadian yang menimpa keluarganya. Terima kasih. Om Selamat Raharjo, kami persilahkan. Saya pasien terlama di rumah. Nama saya Wahyu. Rumah jompo. Apa? Rumah jompo. Rumah jompo ya. Ya. Nah, jadi saya setuju bahwa film ini adalah horor religius karena bermula dari satu kata yang menakutkan bagi orang yang banyak salahnya seperti saya. Mantra bukan. Saya nggak bisa jawab. Terima kasih. Ibu Christine Hakim, silakan. Saya berperan sebagai Ibu Nani, seorang istri yang amat sangat mencintai suaminya beyond imagination, yang sangat tergantung dengan suaminya.
dan suaminya selalu menjadikan dirinya seperti queen, only queen. Yes, itu dia. Cukup segitu dulu, kita ke Ibu Nini El Karim, silakan. Ibu Nini boleh pinjam mikrofonnya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya di film ini diperintahkan oleh Pak Sutradara untuk berperan sebagai kepala panti jompo. Terima kasih. Terima kasih. Fahri Albar, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang di proyek ini dipercaya oleh Pak Sutradara untuk memerankan menjadi seorang bapak yang sangat mencintai keluarganya. Terima kasih. Selanjutnya Reza Rahadian. Oke, hai teman-teman, selamat siang kawan-kawan. Saya di dalam Siksa Kubur berperan sebagai Adil, seseorang yang memiliki trauma yang amat mendalam, seorang kakak. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Faradina Mufti. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Saya Faradina Mufti dan saya berperan sebagai Sita. Dan Sita adalah seorang anak yang mencari jawaban atas pertanyaan besar dalam hidupnya. Yes, itu dia perkenalan para pemain untuk teman-teman media. Namun sebelum ke teman-teman media, kita sedikit juga untuk mengobrol dengan jajaran cast yang sudah mengenalkan karakter-karakternya kepada teman-teman media yang ada. Mungkin pertama ke Faradina Mufti. Ini bagaimana pertama kalinya untuk menjadi pemeran utama di film Siksa Kubur ini? Dipercaya dengan ensemble cast yang luar biasa, dengan cerita yang sangat luar biasa. Silakan. Sebenarnya pas pertama kali saya nggak tahu kalau saya akan berperan sebagai peran utama di sini. Bahkan saya kayak pas abang kasih skripnya, oh aku jadi ini ya? Bukan, kamu jadi Sita. Nah, Sita. Oh tunggu, ntar coba dibaca lagi. Oh oke. Udah aku di situ speechless banget sih sebenarnya, kayak nggak menyangka, bingung, happy, dan pastinya sih bersyukur banget sudah sangat dipercaya oleh Abang Joko untuk memerankan suatu peran yang besar. Dan ini juga menjadi suatu berkah banget di karir saya di dunia film, karena bisa dibilang kan saya juga belum terlalu lama, tapi saya sudah mendapat kepercayaan yang sangat besar oleh seorang Joko Anwar. Itu dia Faradina Mufti, itu tangan untuk Faradina Mufti. Terima kasih Faradina Mufti. Sekarang kita ke Reza Rahadian. Ini adalah horor pertama Reza Rahadian bersama Bang Joko Anwar. Dan apakah ini juga menjadi bagian dari upaya seorang Reza mencari eksplorasi baru dalam perannya? Silahkan. Ya, kalau ditanya eksplorasi baru udah pasti. Itu karena saya yakin Bang Joko memberikan satu karakter dan cerita untuk diperankan secara spesifik, baik latar belakang tokohnya maupun challenges yang harus dihadapi tokoh Adil gitu ya. Jadi kayaknya nggak ada pertimbangan, nggak perlu menimbang-nimbang mau atau tidak gitu, langsung yes pokoknya. Dan ini merespon juga, saya ingat banget ternyata ada satu interview saya udah lama ya, bertahun-tahun yang lalu, tepatnya tidak jauh dari Pengabdi Setan rilis gitu. Jawabannya waktu itu, pertanyaannya adalah kapan lagi Reza main film horor, kan saya mau mulai dengan film horor. So for the longest time, jawaban saya waktu itu, I think Joko Anwar sets the new bar for horror films. Jadi kayaknya kalaupun saya main film horor, ya if it's not Joko, then I'm not gonna do it. So, doa saya berjalan. Yes, dan hari ini bisa ketemu dengan teman-teman media untuk menjawab dari interview yang kita siap. Terima kasih Reza Rahadian. Kita ke Muzaki dan juga Widuri. Muzaki dan Widuri, boleh ceritakan dong ke teman-teman media yang ada di sini. Bahkan kalian di layar lebar sangat luar biasa, dan ini kesempatan juga yang sangat luar biasa untuk kalian. Gimana kalian memandang kalian ada di karakter di Siksa Kubur ini? Silakan. Sangat mengasyikkan karena ini horor film pertamaku, apalagi disutradarain sama Bang Joko. Dan aku sempat nonton film Bang Joko yang lain dan aku kagum banget sama cerita-ceritanya, terus sinematografinya, dan aku juga aku kan suka banget baca buku horor, terus nonton film-film yang misterius, dan
untuk aku ada di produksi ini aku sangat senang dan bersyukur banget. Yes, itu dia Widuri. Terima kasih. Selanjutnya Muzaki, silakan. Aku nggak bisa banyak ngomong, aku senang banget, aku bersyukur banget. Speechless aku. Deg-degan banget. Gue untuk Muzaki bersama dengan Widuri bukan proyek pertama bersama kan? Itu gimana kalian untuk mendalami karakter masing-masing di sini? Kita ngebangun chemistry nggak lama, cepet banget malah. Soalnya kita emang udah. Iya, terus pas awal-awal reading juga sama Om Joko nggak disuruh baca skrip, tapi kita suruh main-main, malah melatih kedekatan sebagai kakak. Yes, itu dia. Terima kasih Muzaki dan juga Widuri. Kita ke Ibu Christine Hakim, Om Selamat Raharjo dan juga Ibu Nini El Karim. Di bagaimana film Siksa Kubur ini untuk seorang Om Selamat Raharjo, Ibu Christine dan juga Ibu Nini El Karim menantang atau memperkuat pemahaman tentang konsep keyakinan dan moralitas. Silakan. Film ini menampilkan saya sebagai orang yang kebenaran dirinya tidak ada yang lebih benar dari kebenaran yang saya miliki. Nah, kebenaran itulah benturan-benturan konflik dihubungkan dengan adanya nilai-nilai agama dan sebagainya, sehingga religi itu didekati dengan sebuah pendekatan ya yang sangat misteri dan sangat horor. Jadi menurut saya ini menarik dan mudah-mudahan jangan pernahlah merasa benar sendiri. Kira-kira itu yang membuat saya ingin memainkan peranan ini. Yes, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu Christine Hakim, silakan. Apa lu? Agak berbeda sekali dari film yang sebelumnya saya terlibat dengan Mas Joko. Saya ingat sekali posisinya waktu itu di dalam mobil bersama dengan Mas Arya dari RRM, manajer kita. Waktu Mas Arya menyampaikan, jujur aja reaksi saya adalah terkejut, amat sangat terkejut sambil mengeluarkan kata-kata maki-maki. Memang lu anak-anak yang baru pulang ajar sama ibunya maki, tua ibu yang mungkin dikerjain. Itu reaksi saya pertama, maaf ya anaknya, gitu kan. Karena film sebelumnya Mas Joko, saya ingat sekali menunggu saya di lobi waktu itu kan di Jogja. Kali ini kok nggak ada bapak ibunya gitu ya. Nah itu baru kemudian setelah saya tahu persis gitu ya apa yang peran yang ditawarkan sama saya, baru kemudian saya itu bertanya sama Joko. Dan yang memang tidak ada alasan juga seperti Reza untuk menolak seorang Joko Anwar. Walaupun nanti saya kepanjangan jadi spoiler ya, tidak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Christine Hakim. Selanjutnya Ibu Nini El Karim, kalau Ibu gimana melihat film Siksa Kubur ini? Ya, saya hanya ingin saya teringat kembali dengan ilmu saya, di mana dalam ilmu psikologi itu ada para psikolog analis itu mengatakan bahwa ketika otak manusia sudah tidak bisa menjawab, maka orang akan beralih pada mistik. Nah, ini disinilah letaknya. Apakah ini mistik, apa horor ini bagian dari mistik apa tidak? Silahkan menonton. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Mas Fahri Albar tentunya. Mas Fahri, ini bagaimana film Siksa Kubur mengubah cara pandang seorang Fahri Albar terhadap genre horor? Ya, mungkin saya sedih. Flashback ya. Jadi saya dipanggil sama Joko waktu itu. Mungkin banyak orang yang nyangka saya sering nih main sama Joko, but you don't know how picky he is. Jadi saya bilang, gue minta lo jadi sini. Oke. Ini film apa? Religi. Are you serious, Jok? Yeah, serious. First religinya dia kan. So let me in, Jok, please, you gotta perform. Ya udah. Jadi Joko segitunya dia ngajar saya habis-habisan. Jadi kalau ada yang bilang saya, wah ini orang. But thank you, thank God, I'm in his first religi movie. Thank you. Yes, itu dia karyawan. Terima kasih.
Kita ke sebelumnya kita pengen ke Mbak Putri Ayu dia dulu. Mbak Putri, menarik di sini menyajikan hal yang menusuk ke hati. Bagaimana Mbak Putri Ayu dia menggambarkan dampak emosional yang dialami karakter dan bagaimana mengekspresikannya ke dalam form acting. Silahkan. Oke, thank you. Untuk ditanyain karakternya ya. Dampak emosional pribadinya juga besar soalnya menurut saya semua cerita yang dibawa oleh Bang Joko punya perhatian yang meticulous terhadap karakter-karakternya. Banyak ceritanya Bang Joko tuh karakter driven buat saya yang seneng gitu crafting karakter. Dan di sini buat saya highlightnya adalah saya jadi berpikir banyak banget tentang perbedaan antara baik, benar, dan bijaksana. Yes, itu dia. Terima kasih Mbak Putri Ayu. Selanjutnya kita ke Runi Rudianti dan juga Mbak Jenar Maisa Ayu. Kedua, ada arahan khusus nggak untuk karakter masing-masing dari sutradara? Silakan. Yang lebih tua dulu. Berproses sama Abang untuk karakter Lani itu luar biasa banget. Karena ruang diskusinya sangat panjang dan diberikan ruang juga untuk memberikan saya juga sebagai Runi untuk memberikan pandangan-pandangan saya. Jadi proses reading dengan karakter, ada meeting khusus itu one on one untuk bahas karakter sedetail-detailnya. Jadi kalau pertanyaannya arahan lebih ke diskusi sebenarnya gitu. Bagaimana pandangan Runi terhadap Lani, bagaimana Lani menurut pandangan Abang, dan dicampur gitu ya dengan situasi di apa yang dialami Lani di cerita. Jadi sangat amat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mengeksplorasi Lani sih bersama Abang Joko. Siap. Terima kasih Runi Rudianti. Selanjutnya Mbak Jenar, silahkan. Pendalaman karakter sama Joko Anwar ini sih gila, bukan luar biasa lagi tapi gila luar biasanya. Karena selain skrip datang juga karakter dengan background 3 lembar. Dan itu bisa dijadiin satu film lagi, gila. Dan dia melakukan itu untuk semua karakternya. Kalau saya sebagai penulis, saya tidak punya energi untuk itu. Bikin satu skrip aja udah capek bos ya. Ini semua karakternya dia buat seperti itu, mau yang minor maupun yang tidak, itu semuanya dilakukan. Jadi gila sih. Saya rasa setiap pemain pada akhirnya jadi bisa merasakan luggage yang bisa dibawa itu sebagai karakter. Kami semua udah tahu kami ini dulu punya bebannya apa, pengalaman batin kami itu apa. Jadi terus terang ini baru pertama kali sebagai aktor saya mengalami hal seperti ini. Jadi terima kasih ya Jok, nanti aku pakai ya kalau punya energi untuk melakukannya as a director. Thank you Jok. Terima kasih Mbak Jenar Maisa Ayu. Boleh kita ke Kamia Tiara dan juga Om Egy Fadli ada di pojok sebelah kiri. Kita pengen tanya juga, setelah menjalani proses panjang di proses produksi film Siksa Kubur, ada hal yang menarik yang mungkin bisa di-share ke teman-teman media di sini yang didapatkan dari interaksi selama proses produksi dari seorang Om Egy dan juga Kamia Tiara seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih Bias. Interaksi selalu menarik. Ini bukan proyek saya pertama kali dengan Joko Anwar, tapi pengalamannya selalu baru dan perasaannya selalu rindu main di taman bermain. Jadi ketika diminta Joko untuk join lagi di proyek ini, saya langsung terima. Dan ya karena interaksi dan energi selama kami berproses dari awal sampai selesai syuting itu selalu memberikan pelajaran sih buat saya. Makanya kalau dikasih kesempatan dan kepercayaan, buat saya selalu menyenangkan, dan it's more than that gitu. Selalu ada yang dibawa pulang dan bisa jadi pegangan untuk bikin karya selanjutnya. Especially buat saya pribadi. So thank you Jok. You inspired me. Thank you Kamia Tiara. Om Egy silakan. Saya kira semuanya sudah terwakili ya, kesan-kesan dari teman-teman. Ya buat saya ini setiap dapat peran dari
Mas Joko kayak dapat kado gitu. Apalagi karakter-karakternya sangat berbeda. Nah, di sini juga saya mendapatkan peran yang berbeda dari film-film sebelumnya. Ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan sama Mas Joko yang diberikan kepada saya membuat saya bagian dari ensemble pemain yang menunjang. Gitu. Siap, terima kasih Om Edi Fadli. Terakhir kita ke Mas Tony Merle dan juga Ramadan Al-Rashid. Kita juga pengen tanya tergabung dalam satu ensemble cast yang juga sangat luar biasa di film Siksa Kubur ini. Gimana Om Tony Merle dan juga Mas Ramadan memandangnya di project yang sangat luar biasa ini? Silakan. Hampir sama sih sama yang udah dibicarakan semuanya. Sangat surprise banget waktu pas ditawarin sama Bang Joko. Nggak tahu bakal dipasangin sama apa, Idun, Ramadan sama Tiara kan. Jadi emang terus dikasih tahu karakter kita bertiga tuh apa. Benar-benar minta dijelasin sama Mbak Luna, itu bisa dibikin film berikutnya, film lain gitu. Ya kayak gitu. Siap, terima kasih Mas Tony Merle. Selanjutnya Samba, udah, oke? Oke, siap. Semoga sekali lagi buat jajaran cast teman-teman juga jajaran CDS, kita berikan kesempatan untuk teman-teman media bertanya. Silakan boleh angkat tangannya terlebih dahulu. Ya, situ 1, nanti 2 dan 3 di sini ya. Ya, nanti depan dulu baru ke atas ya. Silakan Mas. Selamat sore, nama saya Ricky dari GAC Media Komunitas Film. Satu yang saya agak mungkin ingin mempertanyakan, apalagi kan hari ini tentang official poster gitu. Kira-kira ini apa sih maksud poster dari ini? Kemudian apa gambar yang membentuk sebuah tengkorak, kemudian ada ular dan ada satu tulisan yang Anda akan percaya gitu, seolah-olah filmnya kayak ingin menawarkan sesuatu yang kayak jualan gitu, Anda akan percaya gitu. Pemberian Anda akan percaya ini apa yang melatar belakang? Itu aja, thank you. Itu aja, siap, terima kasih. Silakan boleh dijawab Bang Joko Anwar. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Anda akan percaya ini adalah buah pemikiran dari salah satu karakter utama kita. Kalau teman-teman masih ingat, seminggu yang lalu kita merilis teaser dari film Siksa Kubur. Ada narasi yang diucapkan oleh Widuri Putri, salah satu karakter di Siksa Kubur. Pertanyaan dia sebagai seorang anak adalah, ketika dia melihat dunia, kenapa masih banyak orang yang berbuat dosa? Orang Indonesia adalah bagian dari negara yang penduduknya sangat beragama gitu. Tapi kenapa masih melakukan dosa? Ini pertanyaan dari karakter si Widuri Putri di film ini. Kenapa orang masih berbohong? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang membunuh? Kenapa orang tetap berbuat dosa? Walaupun kata agama setiap orang akan mendapat pembalasan setelah mereka meninggal. Jawabannya sederhana, karena sebenarnya manusia tidak percaya. Kalau dia percaya sama agama, tentunya dia tidak akan berbuat dosa. Nah, film ini mencoba untuk memberikan diskursus, memberikan sebuah bahan renungan bagaimana dunia kalau manusia percaya dengan apa yang diajarkan oleh agama. Jadi itu alasannya, Mas. Kenapa? Kenapa bentuknya seperti ini? Karena kadang-kadang kita sebagai manusia kita sombong ya. Kita sombong, kita punya jabatan, kita punya kekuasaan, kita melakukan hal-hal yang tidak adil, yang merupakan salah satu nama dari karakter Siksa Kubur. Kenapa orang tetap melakukan hal tersebut? Karena ya orang nggak percaya gitu. Mudah-mudahan dengan adanya film ini, setelah pulang orang bisa berdiskusi sesama mereka yang baru saja menonton atau sesama teman, keluarga, bagaimana kalau manusia menjadi percaya? Apakah kita akan hidup di dunia lebih aman atau tidak? Siap, terima kasih Bang Joko Anwar untuk jawabannya. Selanjutnya silakan. Ya, silakan Mas. Selamat sore, saya Adi dari Kompas.com. Pertama saya mau nanya ke Bang Joko nih, untuk Siksa Kubur ini tayangnya Lebaran nih. Apa sih pertimbangan utama dari pemilihan tanggal tayang di Lebaran ini?
Terus yang kedua, ini kan ada film pendeknya juga ya Bang ya. Apakah ada sangkut pautnya dengan cerita di film pendek atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan menarik. Film pendek dari Siksa Kubur atau judul bahasa Inggrisnya Grief Torture itu saya produksi bersama Tia Hasibuan tahun 2012 untuk beberapa rekan filmmaker kita yang ada di US, yaitu Justin Lin, salah satu sutradara dari The Fast and Furious dan Star Trek. Pada waktu itu dia masih punya satu program di sebuah channel YouTube untuk mengetengahkan film-film dari para sutradara Asia. Jadi ada beberapa negara Asia yang diminta dan salah satunya adalah kita diminta untuk membuat film pendek. Tahun 2012 setelah kita bikin film itu ternyata filmnya mendapat sambutan yang luar biasa karena dianggap sebagai film, malah dianggap sebagai film pengingat gitu tentang Hari Siksa Kubur, dan kita merasa bahwa ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Menarik bukan hanya menarik karena mungkin penontonnya banyak, tapi ini adalah isu yang penting gitu ya. Sehingga dari tahun 2012 saya sama Tia mencoba untuk mencari cara untuk membawanya menjadi film panjang, dan akhirnya kita dapat sebuah ide. Jadi cerita di film panjang Siksa Kubur ini terjadi karena ada kejadian di film pendek Siksa Kubur. Jadi berhubungan dengan sangat erat. Kenapa kita tayang Lebaran? Karena secara tema saya mencoba untuk merilis film nggak harus tanggal berapa atau bulan berapa gitu ya. Seperti kemarin kita memproduksi bersama Tia juga Pengabdi Setan 2, kita juga nggak harus Lebaran, tapi secara tema memang film Siksa Kubur ini sesuai dengan Lebaran. Orang baru setan-setan dilepas selama sebulan di kerangkeng, dilepas, kita tonton film Siksa Kubur supaya tidak lupa. Siap, seperti itu. Terima kasih Bang Joko untuk jawabannya. Mas Adi untuk pertanyaannya terjawab semua. Silakan. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silakan. Mas yang pakai topi. Ya. Selamat sore. Sore. Saya Gregorius dari Gregoria. Saya punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah masih seputar poster yang ini, Bang Joko. Apakah ada makna tersembunyi di balik jumlah pocong yang saya hitungin ada 12? 5 diantaranya menjadi terdepan seolah jadi main case, dan apa hubungannya dengan ular? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah biasanya ada 3 komposer di balik film-filmnya Bang Joko, Mas Bambi, Mas Agi, dan Mas Tony. Dan di film ini ada Mas Tony turun sebagai case. Itu gimana ceritanya? Pertanyaan ketiga adalah saya sempat kepoin Instagramnya Bang Joko karena saya follow juga Instagramnya Bang Joko. Di feeds Bang Joko menjelang pesta demokrasi yang lalu itu Bang Joko ada posting 2 kali di feeds sehubungan dengan pemilu gitu. Apakah ada relevansinya dengan film Siksa Kubur yang akan dirilis? Thank you. Terima kasih. Silakan Bang Joko, ada 3 pertanyaan. Kalau poster ini tentunya, kalau aku sama Tia, kita di Kamenz Pictures nggak pernah membuat sesuatu tanpa ada arti gitu ya. Ada sebagian arti yang bisa kita buka sekarang. Secara harafiah kita ingin mengatakan bahwa setinggi apapun jabatan seseorang, sebanyak apapun harta yang dia miliki, ketika dia meninggal dia akan kembali ke alam gitu. Ada yang beragama Islam kembali ke dalam tanah, Kristen juga seperti itu, dan agama-agama lain. Jarang sekali ada sih beberapa kali jenazahnya dibuang ke luar angkasa gitu ya, ada, tapi nggak dalam banyak kasus nggak banyak gitu. Tapi ini ingin mengatakan bahwa kita kembali ke bumi gitu. Kenapa jumlahnya seperti itu ada artinya, nanti akan mungkin ketika ditonton film ini bisa dikulik-kulik lagi Mas. 3 komposer masih ada, Agi Narotama sebagai musik komposer, dan lagu-lagu kita dikompos oleh Tony Merle dan Baby Gusti, jadi tetap ada gitu. Nanti ada 5 lagu ya. Kita dalam film ini ada 5 lagu, 3 lagu baru, 2 lagu klasik yang diaransemen ulang oleh teman-teman. Jadi masih tetap. Pertanyaan ketiga yaitu tentang postingan di postingan itu sebenarnya kita ingin mengetes masyarakat Indonesia itu pikirannya ke politik berapa besar. Ternyata besar sekali, karena yang kita
posting pada waktu itu sebenarnya general banget. Soal pilihan makanan, pilihan kegiatan malam hari, siang hari gitu ya, pilihan film, pilihan hiburan dan sebagainya. Tapi orang langsung mengkaitkan ke politik. Jadi itu ngetes masyarakat Indonesia ternyata sangat melek politik dan tertarik dengan politik. Siap, terima kasih Bang Joko untuk jawabannya. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya, ya silakan Mbak. Selamat sore, saya Ulfa dari 20 Detik. Pertanyaannya untuk para pemain aja. Ini tadi sebenarnya udah di-mention duluan sama Mbak Putri. Tadi katanya sempat ada dampak emosional gitu ya setelah memerankan film ini. Mungkin bisa diceritakan dampak emosionalnya seperti apa, dan juga mungkin boleh tambahkan juga dengan para pemain yang lain begitu. Terus sama apakah ada perubahan pandangan begitu, karena ini kan genrenya kayak horror religi gitu. Itu aja Ya, sih. kalau boleh diwakilkan oleh siapa pemainnya Mbak dari dua? Mbak Putri boleh, Ya. terus Mas Reza Rahadian juga boleh. Oke, siap. Jadi ada Mbak Putri dan juga Reza Rahadian. Silakan Mbak Putri dulu. Terima kasih. Cek, terima kasih pertanyaannya. Buat saya sama seperti tadi Mbak Jenner sudah bilang juga, Mas Tony juga udah bilang bahwa kita dikasih keterangan soal tokoh tuh biasanya panjang lengkap, kita tahu SD-nya di mana, SMP-nya ada di mana gitu. Dan kejadian-kejadian apa yang membuat dia mengalami sesuatu atau mengalami perubahan perilaku yang besar. Buat saya selalu menyentuh setiap kali dapat karakter dari Bang Joko. Selain bahwa enak banget ya jadi aktor begini ya, dikasih bahannya gitu kan. Dan kita bisa berangkat dari situ. Tapi di luar itu juga memang menyentuh karena kemudian kita jadi lebih kenal dengan cepat sama karakternya. Dan kita betul-betul bisa berada di sepatunya mereka. Dan buat saya, Umaya punya masa lalu yang tidak ingin saya alami, gitu. Jadi buat saya, karena saya anak buahnya Mbak Nini El Karim, beliau pembimbing skripsi saya. Jadi betul-betul di psikologi itu kami dikasih tahu bahwa segala hal yang terjadi causal effect, ada sebabnya maka terjadi sesuatu. Dan begitu pula dengan Umaya, ada alasannya dia menjadi orang yang baik hati. Apa alasannya? Silahkan menduga-duga dan nonton filmnya. Siap, terima kasih Mbak Putri Ayudhya. Selanjutnya Reza Rahadian. Pertanyaannya masih sama? Sama. Aduh. Apa ya? Yang jelas hari pertama saya syuting film ini ampun-ampunan lah. Semua adegannya nggak ada yang mudah gitu ya. Bang Joko juga tahu kondisi pada waktu itu kayak gimana. Jadi pokoknya it's a blessing in disguise saya mendapatkan karakter ini di waktu yang tepat. Jadi saya percaya, kalau tadi pertanyaan apa, Anda akan percaya, saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja. Jadi semua peristiwa Tuhan. Siap, terima kasih Bang. Ada satu pertanyaan belum dijawab tadi. Kenapa Silakan. ular? Iya, betul. Ini bukan ular sembarangan teman-teman. Nah. Coba kalian Google sekarang Sajaul Akro. Boleh sambil di Google. Coba di Google yang namanya Sajaul Akro. Jadi bukan ular sembarang ular. Yes, dari situ ada makna yang lain ya berarti Bang. Betul, ya itulah dia. Ini ular yang bernama Sajaul Akro. Dia siapa? Nanti kalau kalian Google ada jawabannya di situ. Oke, siap. Terima kasih Bang Joko dan juga jajaran pemain yang bertanya. Selanjutnya, ya silakan. Halo, saya Abbas dari kamalagi.com. Mau nanya ke Bang Joko. Yang pertama, sebelah kanan Bang, sebelah pojok kanan sini, depan. Nah, ya. Yang pertama, gimana rasanya film, kalau nggak salah film pertama yang tayang di Lebaran gitu. Euforinya seperti apa? Terus yang kedua, sempat beredar di Twitter kalau ini tuh ada adegan yang nyambung ke Kala dan ada Bang Fahri juga. Maksudnya emang apa sengaja atau seperti apa? Kan Bang Joko kan sering gitu kan, kayak nyambung-nyambungnya gitu. Terus Bang Joko sempat bilang alasan memilih Mbak Faradina karena suka
Aku lupa apa detailnya gitu, mungkin bisa dijelasin lagi gitu. Apakah seperti sama seperti Tara atau seperti apa gitu? Siap, terima kasih Mas Abbas. Silakan Bang. Kalau kayak di Lebaran kita beneran karena memang temanya cocok untuk Lebaran ya, karena filmnya dekat dengan agama gitu. Jadi nggak ada yang kita maksa Lebaran. Siapa juga kita ya, kita Kamensi Pictures adalah PH yang baru berdiri 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahun. Film pertama kita yang kita produksi Pengabdi Setan 2 kemarin dengan studio Rapi Film. Baru bikin 1 series dengan Netflix. Lagi shoot banyak ya, ternyata enggak ya, masih dikit. Tapi betul-betul kita nggak ada power untuk mendapatkan slot yang dianggap pricey gitu ya. Lebaran karena memang kita ajukan dan kita bilang bahwa ini memang film yang memang ditujukan untuk ditayangkan secara tematically cocoknya di Lebaran gitu. Dan alhamdulillah diberikan kepada para pemilik bioskop. Sangkut pautnya Fachri Albar di Siksa Kubur dengan Dika Oke, tadi Fachri Albar bilang jangan. Question mark. Sebenarnya itu enak untuk diulik nggak ya? Nah, itu diceritakan kali ya Bas ya, diulik. Nanti aku jamin sebagai akun anonim, jamin dikit-dikit gitu. Terus yang ketiga, kenapa memilih Faradina Mufti untuk memerankan karakter utama di film ini? Saya cuma bisa bilang 1 kalimat. Kalau kalian nanti menonton filmnya, kalian akan bilang yes, right choice. Oke, siap. Terima kasih Bang Jamal untuk jawabannya. Mas Abbas. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Halo, saya Edvan dari Jakarta Simaklet. Mau bertanya sama saudaranya, Joko Anwar. Ada nggak sih referensi ketika bikin film, kalau kita nonton kayak Pengabdi Setan kan kita tahu nih referensi horor-horor Hollywood atau misalnya kalau Siksa Kubur kan pasti nanti ada syuting di kuburan itu kan ya, gimana ada nggak referensinya gitu? Ada kayak kalau adegan kayak Kill Bill gitu kan ada yang dari peti gitu loh, atau dari film pendeknya sendiri. Terus ada nggak sih referensi juga dari karya sastra? Kan kalau karya sastra tuh ada yang define komedi ya, karya Dante itu juga tentang alam kubur. Mau nanya referensinya aja sih. Siap, terima kasih. Silakan Bang Joko. Kalau referensi untuk adegan-adegannya, saya banyak bersama Tia mengumpulkan banyak sekali kajian-kajian agama di YouTube tentang Siksa Kubur. Mengumpulkan buku-buku, dibaca walaupun tebal tapi dibaca. Karena apa? Karena kita ingin sesuai dengan yang diajarkan gitu, tidak menyimpang. Karena kalau misalnya kita udah berani bilang bahwa ini adalah film horor religi tapi kita bikinnya serampangan, kayaknya kita berdosa, nanti kita malah yang Siksa Kubur kan. Makanya mencoba untuk sesuai dengan ajaran agama. Baca buku, nanti bukunya bisa aku share di sosial media apa aja. Oke, siap. Terima kasih. Di Twitter mintanya Bang. Oke, ada lagi teman-teman media yang ingin bertanya buat nanti saat ada. Oke, silakan di atas itu terakhir ya, karena tadi teman-teman yang bertanya mendapatkan official merchandise dari film Siksa Kubur ya. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Ben dari Watchmen ID. Ini ada titipan aja dari beberapa followers sama beberapa admin juga. Yang pertama mungkin ada satu admin kami yang bertanya, yang memang fans sama Joko Anwar dan selalu membuat teori-teori. Nah ini ada titipan berhubung tidak bisa datang. Di antara semua filmografinya Joko Anwar ini, Siksa Kubur itu secara sinematografi, secara cerita itu lebih dekat dengan film yang mana? Apakah beneran fresh, kayak beneran menemukan satu bentuk baru, atau ada sedikit kemiripan dengan dengan Kala atau dengan Pintu Terlarang seperti itu. Dan yang kedua, dari pertanyaan dari aku pribadi itu, aku pengen ketika nonton kemarin teasernya, yang satu yang mungkin jarang dibicarakan itu adalah audionya, soundnya, yang buat aku itu beneran kayak sangat disturbing lah. Nah apakah di Siksa Kubur ini akan kayak mengamplifikasi dari yang sudah ada di teaser trailer? Paling itu aja. Siap, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Kalau kemiripan dengan karya-karya sebelumnya, kebetulan aku sama Tia selalu dimarahin kalau bikin sesuatu yang sama yang udah pernah gitu. Bahkan ketika bikin Pengabdi Setan 2 juga dia wanti-wanti jangan sama kayak Pengabdi Setan 1 ya gitu.
Jadi selalu mencoba sesuatu yang fresh. Tapi kalau dari bisa dianggap kayak sedikit tone gitu ya, sedikit tone 3 film yang mungkin kalau di mesh menjadi satu dalam satu film gitu, film-film tahun 70-an kali ya, film horor tahun 70-an. Enggak film aku, karena kalau film aku mungkin berbeda, sama sekali berbeda dari yang pernah aku lakukan gitu. Tapi fresh pakai fresh. Aduh jatuh sampai. Selanjutnya untuk musik Bang, silakan. Musik sound design-nya kita meticulous banget. Bekerja betul-betul kita bekerja 5 bulan mendesain soundnya ya. Agi bikin musiknya itu bukan sebagai musik pengiring, tapi sebagai karakter. Jadi musik adalah representasi dari penonton. Ketika penonton melihat sebuah adegan, itu yang digambarkan oleh Agi. Dan Agi mengerjakan scoringnya, mencari soundnya aja 3 bulan sendiri untuk mencari sound yang cocok. Jadi kan ada nada ya, ta-na-na-na-na gitu kan. Tapi soundnya itu apa? Apakah suara biola, apakah suara gitar, apakah suara harp, apakah suara apa, itu nyarinya aja berbulan-bulan. Sampai custom, sampai Agi custom gitu, mencari sound-sound yang nggak pernah ada di engineer sedemikian rupa sehingga dapat gitu. Soundnya didesain untuk membuat penonton berada di dalam film. Dan kita memang mendesainnya untuk di semua bioskop, jadi bukan di bioskop tertentu aja. Kadang-kadang kan orang nonton di bioskop yang paling bagus gitu ya, suaranya kerasa, tapi di bioskop yang tidak bagus nggak kerasa. Tapi kita ingin kali ini film kita bukan di bioskop yang bagus dengan teknologi canggih, tapi di semua bioskop bisa merasakan. Gitu. Oke, itu dia. Terima kasih Bang Joko Anwar untuk jawabannya. Satu pertanyaan terakhir mungkin, silakan teman-teman media, masih ada? Siap, cukup ya. Nanti kita akan ketemu dengan teman-teman cast lagi di Tersot. Namun Bang Joko ini penasaran juga, tadi banyak cast juga bercerita tentang yang dibekali dari Bang Joko untuk setiap cast ya Bang. Berproses dengan ensemble cast yang luar biasa ini gimana Bang? Dengan membekali jajaran cast dengan cerita dan juga bekal yang sangat luar biasa Bang. Sebenarnya pekerjaan saya sebagai sutradara itu sudah 70% selesai karena para pemainnya udah hebat-hebat gitu. Mau diapain lagi kayak Christine Hakim sama Rajo udah lotatin. Jadi kalau saya memilih pemain itu, pertama orangnya harus humble. Kenapa harus humble? Karena orang yang humble itu mereka bisa melihat dari kacamata orang lain, perspektif orang lain gitu ya. Kalau orang yang sombong, self-centered, narsistik kan susah untuk bisa masuk ke karakter lain. Dan teman-teman semua ini adalah orang-orang yang walaupun mereka luar biasa talenta dan skillnya, mereka adalah orang yang humble-nya luar biasa. Dan mereka mau melakukan proses yang mungkin lebih panjang. Ada diskusi one-on-one dan harus baca. Mereka udah dikasih skenario, tapi harus baca sejarah lain kan ribet ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang memang mau melakukan itu untuk memberikan yang terbaik. Dan mereka bukan saja memberikan yang terbaik, mereka memberikan lebih dari yang kita expect di awal. Iya sih. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Apa tadi Bang Reza Radian sudah cerita kalau dari sisinya seorang Reza Radian berproses dengan Bang Joko Anwar dari pertama syuting aja udah sebegitu habis-habisannya. Reza Radian ini bahkan ketika saya lagi cari lokasi dia datang. Dia mau, Bang, coba lihat nanti Adil akan aku bikin seperti ini. Jadi dia eksplorasinya bukan cuma ketika berproses waktunya dia bekerja, di luar proses kerja dia ini semuanya kayak si Reza ini juga all the time ya. Aku lagi cari lokasi, kok ganggu ya Bang, boleh ketemu sebentar kan? Di kota dia datang, begini Bang Adil, cara jalan, cara melihat, cara memandang, karena spesifik banget gitu. Ya. Gitu, saking semangat ya dan edukasinya gitu. Kalau dari Reza Radian sendiri gimana, boleh berikan ke teman-teman media alasannya melakukan itu tadi yang dijelaskan oleh Bang Joko? Ya maksudnya nggak ada alasan yang gimana-gimana, ya sederhana aja bahwa saya merasa itu tanggung jawab saya sebagai pemain, dan ya setidaknya mudah-mudahan itu bisa memberikan saya bisa memberikan kontribusi yang baik juga di film. Itu aja sih. Saya bertanggung jawab tapi nggak tahu sini. apa? Jadi saya rasa mungkin ya ingin memberikan yang terbaik aja, karena saya tahu ini project yang saya sangat suka, dari mulai skenarionya, tim yang ada di mereka-mereka yang ada di balik layar film ini juga luar biasa gitu. Jadi kayaknya yaudah kita sebisa mungkin
kasih yang terbaik yang masing-masing punya gitu. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong teman-teman media. Memang masih banyak banget yang bisa kita klik, tapi nanti kita akan ketemu lagi di next press con ya. Dan saat ini nanti kita berikan kesempatan juga untuk doorstop dan one-on-one interview ya. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Yang depan boleh lebih merapat, tetap duduk namun boleh merapat. Iya. Yang di barisan belakang boleh berdiri.